Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang lahir di kota Yogyakarta. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana. Setelah menyelesaikan kuliahnya, beliau memutuskan untuk merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai guru SD. Kehidupan ibu kota terasa sangat keras dengan gaji yang kecil dan biaya hidup yang tinggi. Akhirnya Tuhan menjawab doanya melalui telepon kakaknya yang mengajak beliau untuk menjalankan bisnis Tiens. Meski awalnya ragu, namun keyakinannya muncul setelah flek paru-paru yang selalu membuatnya batuk berdarah sembuh berkat produk Tiens. Awal menjalankan bisnis ini terasa sangat berat dan membutuhkan perjuangan keras untuk bertahan. Alat bantu dan pertemuan dari One Vision menjadi pegangan beliau untuk membangun tim bisnisnya. Akhirnya satu demi satu impian beliau menjadi kenyataan. Beliau memiliki kebebasan uang dan waktu bersama keluarga. Kebahagiaan beliau makin lengkap karena bisa membantu rekan-rekan di tim bisnisnya untuk mendapatkan impian mereka. Dari bisnis ini, beliau sudah meraih reward luxury car, cash reward yachts, plan, serta free trip ke puluhan negara di dunia. Bisnis ini adalah kendaraan terbaik untuk semua orang yang punya impian dan mau bertumbuh. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita dengarkan sharing dari AB Wijaya. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Ulang lagi ya, nama saya Abi Wijaya. Posisi saya sekarang ada di Jogja dan di rumah saja. Baik Bapak Ibu, topik saya adalah take off atau tinggal landas. Kita semuanya menjalankan usaha ini itu inginnya kalau ibarat sebuah pesawat itu take off, tinggal landas. Kita berpindah dari satu tempat menuju tempat lain dengan cara terbang. Dan ada beberapa komponen-komponen dalam membangun bisnis ini yang akan membuat pesawat itu terbang. Namun sebelumnya saya ingin share buat Bapak Ibu semuanya yaitu tentang hal-hal yang menjadi dasar kita yang sudah dibuat oleh One Vision agar kita bisa tinggal landas. 773 ya, diingat-ingat ya, 773. Oke. 7 langkah sukses, 7 kebiasaan untuk sukses, dan 3 prinsip dasar. Ya, 773. Awalnya dulu saya bingung banget. Apa ini maksudnya 7 kebiasaan, 7 langkah sukses, kemudian 7 kebiasaan sukses. Kalau 3 prinsip dasar, kita mudah untuk mulai memahaminya. Ya, tinggal nanti bagaimana mempraktekannya. Namun yang saya pusing itu 7 langkah sukses. Ini ada terus ya di setiap OP ya. Kita selalu melihat ini setiap presentasi. Tapi 7 kebiasaan. Apa maksudnya? Kenapa nggak jadi satu aja? Jadi sebenarnya kalau saya membuat gambarannya, dan sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin ingetin ya bahwa Anda tidak boleh mengambil konsultasi dari panggung ya. Anda tidak boleh mengambil konsultasi dari acara ini. Semuanya harus dikonsultasikan lagi dengan upline Anda, karena upline Anda yang lebih tahu kondisi bisnis Anda ya. Nah, 7 langkah sukses. 7 langkah sukses. Jadi ini adalah stepnya. Namanya langkah itu kan step-stepnya. Sesuatu yang dikerjakan. Ya, langkah 1 ke langkah 2, ke langkah 3, ke langkah 4. Makanya langkah 1 adalah impian dan sikap. Dulu. Langkah 2 pakai produk. Dan saya ingat sekali bahwa dulu waktu awal-awal memulai bisnis ini, itu pertanyaan dari para prospek itu selalu, kamu hasilnya apa? Kamu hasilnya apa? Itu adalah pertanyaan yang bikin depresi, betul nggak? Ya, pertanyaan yang bikin kita keringat dingin lah. Saya belum ada hasilnya. Tetapi langkah kedua ini adalah jawabannya. Kamu hasilnya apa? Oh, flek paru-paru saya sembuh. Ayah saya meninggal karena penyakit yang sama setahun sebelumnya. Dan hasil pertama saya adalah penyakit saya sembuh. Hasil pertama saya adalah
ibu saya pengapuran persendian tulang yang membuat beliau sakit ngilu setiap hari, sembuh. Itu adalah hasil pertama. Makanya langkah kedua pakai produk itu adalah untuk nunjukin hasil pertama kita. Tentu saja bukan dalam bentuk bonus. Hasil pertama adalah kita sembuh, dan itu nilainya menurut saya lebih gede daripada uang. Gitu. Kesembuhan itu lebih besar daripada uang. Kalau menurut saya, ya, karena kesehatan dan nyawa di atas segalanya. Uang kita juga bisa habis kalau kita nggak punya kesehatan, kan? Nah, oke. Jadi ini 7 langkah sukses itu adalah langkah-langkah yang kita lakukan dalam kerja harian. Sesuatu yang ada di depan layar lah, gitu ya. Oke. Lalu 7 kebiasaan itu adalah sesuatu yang kita lakukan lebih banyak di balik layar, gitu. Karena kebiasaan kita itu akan membuat kita makin terampil waktu melakukan langkahnya. Tanpa kebiasaan yang kita lakukan di balik layar, maka kita melakukan langkah-langkah kerjanya itu jadi kerepotan. Ambil contoh, ya, kebiasaan pertama memiliki dreams book dan menambah terus daftar nama. Kalau kita tidak memiliki dreams book, maka langkah pertama dari 7 langkah seperti membuat punya impian dan sikap, itu jadi impiannya nggak jelas. Saya pengen sukses. Sukses kayak apa? Pokoknya sukses. Punya rumah. Rumah kayak apa? Ya yang bagus. Saya pengen sejahtera. Pengen makmur. Makmurnya kayak apa? Ya pokoknya uangnya banyak. Nggak jelas. Kenapa? Karena dalam kebiasaan kita di balik layar, kita tidak membuat dreams book atau buku impian. Nah, kalau sudah punya buku impian, baru nih kita bisa membuat sesuatu yang real, sesuatu yang kita inginkan. Templokin rumah kayak apa? Coba kalau cuman mengacu pada langkah pertama, impian dan sikap. Saya punya impian, pokoknya mau sukses. Lah suksesmu koyo apa, Jum? Gak jelas. Suksesmu ki piye? Gitu. Tetapi dengan kita membuat dreams book, kebiasaan ini makin lama makin mengasah impian kita dan real. Rumah seperti apa? Mobil seperti apa? Bahkan dulu di dreams book saya bahkan menulis hutang saya 380 juta lunas. Loh. Kalau cuman punya impian tanpa membuat dreams book, mungkin saya cuman ngomongnya ya lunas hutang. Ya, tapi dengan membuat dreams book itu real, gitu ya. Seperti contoh lagi, kebiasaan kedua, rutin memakai produk Tiens dan melayani minimal 10-20 pelanggan. Rutin memakai produk. Kalau dalam langkah kedua pakai produk. Tetapi pakai produk kadang-kadang di downline saya, di tim saya itu saya udah pernah pakai kalsium dalam kurung. Pernahnya dalam kurung. Jadi ngomongnya saya udah pakai kalsium, saya udah pakai Mooncor, ya, saya udah pakai Vitaline, tapi ada yang tidak diucapkan. Udah pernah. Sekarang enggak. Ya. Wong rutin pakai kalsium kok tulang-tulangnya sakit semuanya. Wis ngawur banget toh. Nah, itu kenapa? Karena itu langkahnya memang, tetapi langkah ini ada kebiasaan yang harus kita lakukan di balik layar. Ya, yaitu apa? Rutin pakai produk Tiens. Ya. Ngomong-ngomong, ketika kita sudah mulai rutin pakai produk Tiens, maka kita bisa cerita, Bapak Ibu. Ya, tetapi kalau kita hanya sekali pakai produk, yang kita ceritain cuma reaksi tidak balasnya. Wah, kalau saya cuma sekali aja pakai Renus, maka yang saya bisa ceritakan tentang Renus apa? Waduh, itu setelah saya pakai produk Tiens itu yang namanya Renus buat paru-paru saya, habis itu 3-5 hari paru-paru saya kayak kecubit, rasanya sakit banget. Udah pakai produk malah sakit. Mungkin kalau hanya sekali pakai kalsium, ibu saya malah cuma cerita reaksi tidak balasnya. Iya, saya habis pakai kalsium, aduh, tulangnya makin ngilu-ngilu gitu ya. Ya, karena memang reaksi tidak balas. Namanya musuh sudah menguasai badan kita, didatengin tentara yang ngelawan dulu lah. Nah,
Kalau tentaranya nggak pernah datengin lagi, ya bisa kalah nih tentaranya. Musuhnya kembali berkuasa atas badan kita. Penyakitnya maksudnya ya. Tapi dengan rutin, maka itu seperti, wah tentaranya tambah lagi. Akhirnya apa? Reaksi tindak balasnya tidak ada. Akhirnya musuhnya berhenti melawan karena udah kepayahan. Digebukin terus sama kalsium. Gebukin terus sama munkor. Akhirnya apa? Proses penyembuhan, proses penyeimbangan. Ya, itulah kenapa harus rutin pakai produk. Dan di situ kita bisa cerita, gitu ya. Banyak sekali di tim saya, terutama eh, yang tidak bisa ngejawab pertanyaan dari prospeknya atau pelanggan misalnya atau downline barunya dia yang setelah pakai produk TNC mengalami reaksi tidak balas. Setelah pakai ini citosan, waduh saya malah rada mulus-mulus. Padahal itu sebuah reaksi tidak balas, itu sesuatu yang normal gitu. Seperti kita kalau luka dikasih obat merah juga perih dulu awalnya kan. Nah, tetapi karena bukan pemakai secara rutin, maka ya itu tadi jadi nggak bisa ngomong kan. Padahal sebaliknya ketika rutin pakai produk TNC bukan cuma bisa ngomong, bisa promosi. Dan itu menjadi sebuah alat bantu dia juga, menjadi senjata dia juga untuk mengclosing, ya, untuk prospecting. Bahkan dia bisa bikin posternya, ya. Sekarang kan dunia sosmed luar biasa ya, apapun yang kita rasakan bisa kita sharekan, kita buat posternya dan sebagainya. So Bapak Ibu, inilah yang namanya kebiasaan, sesuatu yang kita lakukan di balik layar dengan diri kita sendiri, tetapi akan mengasah diri kita. Membaca buku positif minimal 15 menit per hari misalnya. Hanya kita sama Tuhan yang tahu. Ya, upline nggak tahu, downline nggak tahu, prospek nggak tahu. Membaca buku 15 menit per hari. Tetapi kebiasaan ini akan mengasah kita saat kita presentasi. Akan mengasah kita saat kita membuat janji temu misalnya. Saat kita melakukan tindak lanjut atau follow up. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di balik layar ini akan membuat langkah dari 7 langkah yang kita kerjakan itu semakin tajam. Ya, baik. Nah, tentu saja lemnya itu adalah 3 prinsip dasar. 7, 7, 3. Nah, yang 3 ini adalah 3 prinsip dasar. Lakukanlah semua hal itu dengan edifikasi, dengan konsultasi, dan dengan no cross-lining. Saya tidak akan membahas dalam kesempatan acara CPM pada malam hari ini. Bapak dan Ibu bisa mendengarkan langsung dari kaset maupun dari konsultasi maupun dari basic pack. Ya, oke. Baik. Nah, sekarang ya Bapak Ibu, gambarannya adalah seperti ini. Kalau saya ingin membuat sebuah gambaran, ya, di dalam sebuah dunia apa ya? Dunia penerbangan lah gitu ya. Dalam dunia penerbangan sebenarnya ada beberapa komponen, ada beberapa pihak yang saling bekerja sama untuk membuat sebuah pesawat itu terbang. Ya, ada ATC atau Air Traffic Control, ya. Ini menara pengawasnya, ya. Kemudian ada apa lagi nih? Ada di dalam pesawat itu ada pilot, co-pilot, pramugara dan penumpang dalam pesawatnya. Kemudian ada landasan, ya, ada landasan. Sebenarnya di balik landasan ini juga ada jalur-jalur dari parkiran ke landasan. Itu ada jalur 1, jalur 2, jalur 3 gitu ya. Namanya taksi gitu ya. Jalur menuju dari parkiran setiap maskapai ke satu landas pacu. Karena landas pacu biasanya cuma satu jalur aja. Nah, tetapi juga ada garis batas terbang. Artinya ini adalah batas kalau lu belum terbang, lu harus ngulang. Ya, gitu. Kalau sampai di batas ini pesawatnya belum terbang, ini jelungkup ini pesawatnya. Ya, karena di sini dia sudah harus terbang. Sebelum titik ini sudah harus terbang. Itu sudah ada tandanya sendiri, ya.
Nah, dan pesawat itu terbang menuju ke tujuan bersama, baik pilot, ya, pramugari maupun penumpang, tujuannya sama semua. Nah, baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kenapa kita jalankan bisnis TNC? Berbeda dengan kenapa kita bergabung. Kalau orang bergabung di TNC, macam-macam alasannya. Ada yang karena butuh produk, dia menjadi user, ya. Ada yang karena dia pacarnya ikutan. Kalau dia nggak ikut nanti diputus soalnya. Ya, macam-macam lah alasannya orang bergabung di TNC. Karena kasihan. Oh, ada nih, ada. Ya, ada. Prospek saya join karena kasihan ngeliatin saya. Ya, ini orang udah malam kelaparan gitu ya. Kayaknya kok kalau aku nggak join kok kasihan banget gitu ya. Alhamdulillah akhirnya dia join. Macam-macam. Tetapi ketika kita mulai menjalankan bisnisnya, dan bagi Anda semuanya yang ada di acara CPM ini, Core Producer Meeting, Anda adalah orang-orang yang saya pikir Anda menjalankan bisnisnya. Bukan kebetulan Anda adalah pemakai produk 3.000 PV satu bulan ini terus ikut acara CPM. Tapi ya semoga saja, kalaupun Anda kelompok user yang akhirnya Anda menjadi seorang CP, ya semoga Anda jadi kepengen ya setelah ikut ke acara CPM ini untuk membangun bisnisnya. Nah, kalau diibaratkan, pesawat ini adalah pesawat TNC. Ya, pesawat ini adalah pesawat TNC. Pesawat yang membuat kita bisa mencapai tujuan kita, mencapai impian kita. Alasan kita kalau menjalankan bisnisnya itu hanya untuk mencapai impian, Bapak Ibu. Beneran. Jadi kalau orang belum mempunyai impian yang jelas, maka dia menjalankan bisnis ini pun juga nggak jelas. Gitu ya, tergantung kondisi, tergantung cuaca. Gitu. Kalau hujan kayak gini jalaninya, kalau kering kayak gini jalaninya, kalau pandemi kayak gini, kalau nggak pandemi kayak gitu. Ya tergantung cuaca. Tetapi ketika sudah punya impian yang jelas, maka dia mulai menjalankan bisnisnya. Jadi kenapa orang jalankan bisnisnya? Karena ingin mencapai tujuannya, ingin mencapai impiannya. Kalau diibaratkan dalam gambar ini saya analogikan pilotnya, ya, dan pilot itu membawa penumpang. Nanti bagi Anda yang sekarang masih sendirian, Anda nanti akan membawa penumpang. Yaitu siapa? Yaitu tim Anda, tim bisnis Anda, downline Anda bersama di pesawat TNC. Gitu. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa baik pilotnya itu semuanya, krunya, itu semuanya disekolahin dulu. Disekolahin dulu. Ngerti caranya nerbangin pesawat, ngerti sikapnya waktu menerbangkan pesawat, mengerti aturan-aturan yang ada di bandara, proses terbang, mengerti caranya komunikasi sama ATC, semuanya itu ada sekolahnya. Gitu. Tanpa sekolah itu, pesawat itu bagikan disetir sama pilot mabok, gitu. Tidak akan ada koordinasi antara pesawat sama ATC dan sebagainya. Nah, sekolahnya itulah yang namanya One Vision. One Vision membuat kita sebagai pilot itu jadi ngerti, ya, sikap, etos kerjanya, alat bantunya, cara menggunakannya dan sebagainya, bagaimana koordinasi dengan ATC dan sebagainya, bagaimana kerjasama dengan tim itu ada di One Vision. Lewat apa? 773. Begitu. 773. Nah, jadi ya, mari kita lakukan 7 langkah itu. Kita miliki 7 kebiasaan agar melakukan langkah manapun terampil, ya. Dan kita balut dengan 3 prinsip dasar. Terus ATC adalah upline kita. Gitu. ATC atau Air Traffic Control atau menara pengawas, menara pengendali, ini yang ngasih tahu pesawat ini nanti lewat jalur mana sebelum masuk ke landas pacu. Karena ada beberapa jalur, jangan sampai tabrakan, jangan sampai salah jalur. Jam berapa dia terbang, saatnya dia stop dulu atau dia maju. Bahkan untuk pesawat ketika sudah tinggal landas, menambah ketinggian pun itu harus izin dulu sama ATC. Karena kalau ketika pesawat misalnya ada di ketinggian 10.000, dia mau naik ke 15.000 kaki. Kalau nggak izin dulu sama ATC, ya maka dia bisa tabrakan dengan pesawat lain yang ada di jalur itu.
Pengendali tahu karena dia menggunakan radar. ATC adalah upline kita. Upline kita ngerti. Upline kita ngerti banget kondisi kita. Kondisi di sekitar kita ngerti banget. Kapan kita masuk ke landas pacu, kapan kita terbang, kapan kita naik ketinggian, kapan kita stop dulu. Itu upline ngerti. Pertemuan tidak ngerti, upline ngerti. Gitu ya. Sehingga Anda memang tidak boleh mengambil konsultasi mentah-mentah dari pertemuan. Pertemuan itu adalah bagian dari komponen di bandara ini agar pesawat tinggal landas. Tetapi semuanya harus dikonsultasikan dengan ATC kita atau upline aktif kita. Nah, lalu teman-teman, ini nih yang paling penting, yaitu apa? Pesawat ini harus mencapai kecepatan minimal agar bisa tinggal landas. Ya, kecepatan minimal agar bisa tinggal landas. Semakin gede pesawatnya, kecepatannya harus semakin tinggi. Ya, antara pesawat kecil sama pesawat gede itu jelas berbeda. Nah, artinya apa? Semakin besar tim kita, semakin penumpangnya banyak, ya. Maka kita harus benar-benar koordinasi dengan upline kita, kecepatan yang harus kita miliki, gitu ya. Kalau sampai misalnya nih, ini sebagai contoh aja nih ya, kalau sampai misalnya di sini kecepatan pesawat ini harus mencapai 150 km per jam sebelum garis batas terbang itu agar pesawat bisa terbang. Ya sudah, itu harus dicapai. Karena kalau sampai garis batas terbang itu nggak tercapai kecepatannya, ya harus diulang lagi, dari awal lagi. Begitu. Nah, kecepatan ini di bisnis kita, agar kita bisa terbang, Bapak Ibu, itu adalah ini. Ya, silver planner dan gold planner. Silver planner dan gold planner. Silver planner adalah presentasi 15 kali per bulan selama 3 bulan berturut-turut. Gold planner adalah presentasi minimal 30 kali per bulan selama 3 bulan berturut-turut. Dan ini adalah batas minimal. Sebuah pesawat untuk bisa terbang. Ini adalah batas minimal yang nggak bisa ditawar-tawar lagi kalau kita pengen terbang menuju ke PBO, ke parameter business one mission. Ya, congratulations, Anda sudah menjadi seorang co-producer. Pengen terbang menuju Royal? Pengen terbang menuju Crown? Ya, pengen terbang menuju Ambassador dan Majesty? Ada sebuah kecepatan minimal, yaitu silver planner dan gold planner. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Upline bisa dibohongin, tetapi pesawat kita tidak bisa dibohongin. Artinya apa? Kita sebagai pilotnya, kalau nggak presentasi 15 kali minimal per bulan, ya pesawat itu nggak bisa terbang. Gitu. Tetapi makin jauh jarak yang kita ingin tempuh, yang ingin kita capai, makin gede impian kita, ya harus gold planner. Silver planner dan gold planner adalah tergantung dari impian kita. Ah, Pak, saya nggak usah presentasi, tetap bisa Royal. Saya nggak pakai presentasi, tinggal bawa aja ke acara OP, juga ada acara presentasi bersama upline lewat Zoom atau home meeting. Oke, tetapi ingat, itu tidak membuat kita punya kualitas. Dan itu nanti pasti bisa turun lagi. Ya, nah, ada apa Bapak Ibu di balik presentasi 15 atau 30 kali per bulan ini? Dalam pengalaman saya, lagi-lagi sebenarnya ini adalah masalah impian saja. Ketika kita sudah jelas impiannya, maka presentasi kita itu bahkan bisa ratusan kali. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengandalkan dari acara OP, itu seminggu sekali. Kalau hanya mengandalkan acara presentasi bersama tim bisnis kita, itu waktunya sudah ditentukan jam itu. Padahal prospek kita ada setiap saat.
bisa jadi pada saat acara presentasi prospek kita nggak bisa datang, tetapi di luar jam itu malah bisa gitu ya, malah bisa ketemu sama kita, ya kita presentasi. Dan yang jelas pertemuan OP itu jauh lebih efektif jika menjadi pertemuan kedua, bukan pertemuan pertama, gitu ya. Kenapa kok itu jadi pertemuan kedua jauh lebih efektif? Karena itu membuat layer ya, membuat ada layernya gitu. Karena itu yang kedua. Gitu. Yang penting itu, apalagi sekarang saat pandemi ini belum tentu kita bisa ketemu orang langsung ya. Kita bisa pakai online. Yang penting ada diskusi ya. Dalam pengalaman saya ya, 15 kali presentasi atau 30 kali presentasi selama 3 bulan berturut-turut itu membuat kita menemukan intan lebih cepat. Ya, membuat kita ketemu intan lebih cepat. Ingat Bapak Ibu, batu tetaplah batu, intan tetaplah intan. Kita tidak bisa mengubah batu jadi intan. Ya, mau di follow up kayak apapun gitu ya, dia nggak cuma dengerin kaset, ya, wah sampai di blender tuh kaset sampai diminum, tetap aja nggak ngefek. Batu tetaplah batu, intan tetaplah intan. Nah, dengan kita melakukan presentasi 15 kali sampai 30 kali, kita jadi silver planner dan gold planner, kita akan menemukan intan-intan itu lebih cepat. Ya, kenapa ya? Mereka hanya bisa ketemu lewat presentasi. Dan itu membuat kita jadi prospecting lebih kenceng. Jadi dulu, sekarang ada nggak ya? Zaman-zaman awal dulu, ya Bapak Ibu, saya itu benar-benar tidak mau ketinggalan acara namanya 15 Planner. Ada pertemuan namanya 15 Planner. Wow. Dan itu semacam CPM inilah. Luar biasa, ilmu-ilmu pembelajarannya luar biasa. Saya nggak mau ketinggalan. Tapi kenapa namanya acaranya 15 Planner? Karena syaratnya harus 15 kali presentasi. Jadi saya ngos-ngosan harus 15 kali presentasi. Bahkan saya membuat komitmen, saya nggak mau pulang kos kalau belum 2 kali presentasi. Nggak mau pulang ke kos. Itu udah nadar saya. Pokoknya saya harus kena 30 kali presentasi. Gitu. Kalau belum 2 kali saya nggak mau pulang ke kos. Gitu. Sampai-sampai pernah udah malam banget, belum yang kedua nih. Wah, saya cari tempat pecel lele gitu yang nggak laku, pasti biasanya nggak enak ya, makanya nggak laku. Hanya supaya saya bisa presentasi tukangnya yang jualan. Ketika yang penjualnya, karena nggak ada pembeli ya, ketika penjualnya dengerin saya sambil ngantuk-ngantuk, terus dia bilang, nah saya belum tertarik ya. Yes, yes, saya ngomong gitu, ya seneng. Kenapa? Bisa pulang, kan udah yang kedua. Bodoh amat lu mau join nggak? Ya, oke, menemukan intan lebih cepat. Nah, kedua, menjadi 15 planner atau menjadi silver planner atau gold planner itu mengasah people skill dan makin jago follow up-nya. Jadi mengasah keterampilan kita, keterampilan hubungan manusianya itu makin terasah. Apa yang kita baca di buku itu teraplikasikan, terpraktekkan. Gitu. Banyak orang mengatakan saya orangnya nggak pintar ngomong, pemalu dan sebagainya dan sebagainya. Coba deh ada presentasi, makin lama makin terasa. Karena apa? Karena sebenarnya orang yang pintar komunikasi sama orang adalah orang yang pintar mendengarkan. Gitu. Kita pikir kalau kita pintar berhubungan sama orang lain, kalau pintar ngoceh. Enggak. Kita pintar mendengarkan, kita pintar menemukan kendala-kendala dia dan hot button-nya dia apa. Tombol panas untuk membuat kita bisa masuk ke impian dia itu apa. Gitu ya. Tapi itu hanya terjadi kalau kita sering presentasi. Ya. Nah, dan presentasi itu bikin kita jago follow up. Follow up ya, tanya jawab kendalanya. Kenapa? Karena kalau kita presentasi, sebenarnya follow up itu ngomongin presentasi, cuman dipotong-potong, dicomot-comot. Ini produknya halal nggak ya? Nah, kita karena udah sering presentasi, kita ngerti ada sertifikat halal. Gitu kan? Bisa ngomong. Ini cara dapat bonusnya gimana sih? Nah, karena kita udah sering presentasi, kita ngerti caranya dapat bonus. Yang ada dalam pertanyaan prospek itu terjawab ketika kita sering presentasi. Ketika kita silver planner atau gold planner, sebenarnya kita itu makin jago follow up-nya. Gitu. Berikutnya, nggak sempat mengeluh dan makin membara karena penolakan. Sebenarnya bukan karena ditolak terus, karena dia punya waktu buat mikirin itu. Banyakan nongkrongnya.
Lah coba kalau targetnya itu mau jadi good planner. Saya waktu benar-benar ngejar untuk jadi good planner itu, mau mengeluh gimana? Uang sudah setelah selesai presentasi udah ada janjian dengan presentasi ke prospek berikutnya. Nggak sempet ngeluh, padahal ini ditolak terus, gitu ya. 10 kali presentasi ditolak mulu. Tapi mau ngeluh gimana? Sudah ada berikutnya. Dan saya selalu ingat apa yang ada di buku gitu ya. Jangan berhenti dengan penolakan hari ini karena berikutnya kiriman Tuhan untuk Anda. Itu saya ingat terus kalimat itu dari buku. Waduh, kalau saya berhenti gara-gara ditolak yang tadi ini, jangan-jangan yang berikutnya ini kiriman Tuhan buat saya. Nah itu, jadi nggak sempat mengeluh. Tetapi ketika kita banyak nganggurnya, ya itu dipikirin gitu ya. Jadi yang 100 mengalami 100 penolakan nggak sempat mengeluh, tapi yang cuma mengalami 1 penolakan sempat mengeluh karena dia punya 100 jam waktu buat mikirin yang 1 penolakan. Ya. Dan sebenarnya setiap penolakan itu justru membuat kita semakin membara ketika kita lakukan dengan presentasi berikutnya. Tetapi kalau cuma ditolak terus kita nggak ngapa-ngapain, ya itu malah bikin down. Ya, semakin ditolak itu semakin membara untuk membuktikan. Gitu. Ya, saya yakin kalau tidak ada yang nolak, nggak ada yang nyakitin, itu yang membuat kita jadi ya lemah lunglai gitu ya. Tapi karena sering presentasi, sering ditolak, malah semakin ingin membuktikan. Berikutnya, komunikasi dengan upline dan downline makin erat. Oh, itu jelas. Ya, kenapa kok tidak ada komunikasi downline dan upline? Ya, karena downline-nya ini tidak presentasi menurut saya. Tidak ketemu prospek, tidak presentasi, apanya yang mau ditanyain sama upline. Gitu. Karena biasanya komunikasi awal antara downline dan upline itu terjadi ketika si downline ini berhubungan dengan prospek. Dengan presentasi, ada hal-hal yang dia tidak tahu, lalu dia ada komunikasi. Jadi kalau tidak pernah presentasi, biasanya tidak ada komunikasi. Mau ngomongin apa, gitu ya. Dan tentu saja dia semakin membara untuk ngomong kepada tim bisnisnya dia, gitu ya. Hasil dari presentasi tadi saya presentasi apa ibu-ibu nih, wah dia punya kendala ini, dia bagikan kisah itu ke timnya. Jadi semakin erat, ya hubungannya semakin erat. Menggunakan alat bantu secara maksimal. Ibarat kata petani rajin macul, pasti dia memakai cangkulnya secara maksimal. Tetapi kalau petani nggak pernah nyangkul, terus buat apa dia cari pacul, kan gitu. Kenapa kita butuh netpi sekali? Kenapa kita butuh alat bantu, buku-buku produk, buku-buku kesaksian orang sukses, gitu ya. Kita hadirkan orang ke OP, kita hadirkan orang ke acara sharing sukses. Kenapa itu semuanya alat bantu itu semuanya kita butuhin? Karena kita punya banyak prospek. Karena kita sudah presentasi mereka. Kita butuh follow up mereka. Tapi kalau nggak ada presentasinya, siapa yang mau diajakin? Ya, kalau nggak butuh ngerajang bawang, untuk apa saya butuh peso? Tapi karena saya mau ngerajang bawang, bawangnya ada, butuh dirajang, ya saya baru butuh pesonya. Gitu ya. Jadi akan menggunakan alat bantu secara maksimal. Gitu. Nah, ini teman-teman. Banyak orang bilang, terutama rekan-rekan saya dulu waktu melihat saya presentasi, mereka gitaran saya presentasi, mereka malam mingguan saya presentasi, mereka tidur saya presentasi. Dan mereka bilang, kamu ini sih cuma duit, cari duit aja. Jangan-jangan kamu nanti lupa Tuhan. Salah. Saya bilang, ngaco. Emang lu pikir kalau aku presentasi terus gak sambil doa gitu? Justru orang yang presentasi gila-gilaan Bapak Ibu, itu mau ketemu prospek aja sampai doa dulu. Gitu. Sambil naik motor, kehujanan gitu ya. Sambil doa, ya Tuhan, semoga ini intannya, semoga ini intannya. Doanya kenceng banget. Gitu. Nah kalau gak presentasi, doa apaan? Ya doa harian saja, tapi bukan untuk apa yang dikerjakan. Rajin presentasi jadi banyak follow up. Mau follow up saja, mau telepon saja. Baru mau telepon, doa dulu. Ya Tuhan,
Tuhan, semoga ini intannya, semoga ini intannya, kurang satu royal, gitu. Itu doanya kencengnya luar biasa. Jadi orang yang silver planner, gold planner itu benar-benar hubungan dengan yang di atas itu dekatnya luar biasa. Sambil naik motor, sambil bahkan saya pernah kok sudah nyampe ke mana rumah prospek gitu ya sebelum COVID. Sampai ke rumah prospek, prospek kok serem banget ini. Saya izin, boleh ke toilet? Oh, monggo silahkan. Nah, saya ke toilet dulu, doa, nggak pipis, doa. Presentasi sering, dia pasti doanya kenceng banget. Dan afirmasinya otomatis makin kuat. Kenapa? Ya, kita presentasi, kita ngomongin impian, bukan? Nah, kalau kita ngomongin impian, kita sendiri yang akan menguatkan impian kita secara nggak sadar. Kita ngomongin impian prospek kita, otomatis kita sendiri yang ingat sama impian kita. Pasti, itu pasti. Nah, inilah makanya malah afirmasinya makin kuat, Bapak Ibu. Dan ini semuanya benar-benar membuat kehidupan kami berubah. Apa yang tadi saya sampaikan, Anda harus konsultasikan Bapak Ibu, dan itu semuanya hasil dari pemikiran para mentor-mentor kita di One Vision. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Luis Tendean, Bapak Nata Sugara, Pak Rudi M. Nur, Pak Agustin Laksono, Bapak Rizky Kanata, luar biasa ada semuanya, Bapak Ruli, ya, luar biasa ada semuanya, tidak bisa saya sebut satu persatu. Anda semuanya membuat kami menjadi punya arah untuk sukses. Kami tahu bahwa lewat TNC ini saat pandemi seperti ini, justru inilah yang kami tunggu. Bisnisnya kesehatan, dikerjakan secara online pun bisa, seperti orang jual payung dan mantel hujan di saat musim hujan. Di saat COVID inilah justru bisnis kami meledak. Dan kami butuh arahan dari One Vision agar membuat kami bisa mengarahkan pesawat kami dengan benar. Dan teman-teman, Anda akan punya perubahan hidup yang luar biasa. Sama halnya seperti saya, lewat apa yang diajarkan oleh One Vision, nurut manut sama Upland, maka yang tadinya saya cuma anak kos-kosan, itu pun kosnya cuma 250.000 per bulan karena nggak punya duit, saya hanya gaji 1,5 juta. Akhirnya lewat bisnis ini punya perubahan hidup yang luar biasa. Dan salah satu perubahannya adalah apa yang sekarang kami nikmati bersama keluarga. Ini belum apa-apa. Anda semuanya akan jauh lebih cepat. Baik Bapak Ibu semuanya, cukup sampai di sini materi saya, semoga bermanfaat. Ingat, tetap konsultasikan dengan Upland Aktif Anda. Sukses selalu, jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai ketemu lagi di Puncak Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semuanya.